Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Linda di channel Dewa. Dan di video kali ini saya masih membahas tentang cabai karena nggak tahu ya kok amazing banget ini sama tanaman yang satu ini. Karena dulu di awal-awal itu saya pernah nanam cabai ketika baru mulai menekuni hobi berkebun ini, tapi banyakan gagalnya gitu. Sebenarnya mah kegagalannya itu karena mungkin ketidaksabaran saya untuk menunggu cabai itu tumbuh subur gitu. Karena seperti yang diketahui, cabai ini adalah tanaman yang paling sering dikenal banyak permasalahannya kayak daunnya keriting, rontok, terus banyak hamanya gitu. Dan itu terjadi ketika saya awal-awal mulai menanam cabai. Jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman saya dari mulai menyemai hingga bisa panen cabai dari halaman rumah saya. Ini mungkin cocok untuk para pekebun amatir seperti saya yang mungkin belum terlalu berpengalaman tentang bagaimana cara menanam cabai. Yang perlu kita siapkan adalah media semai dan wadahnya ya pastinya. Nah, untuk media semai ini adalah tanah yang saya campur dengan kompos yang saya basahi terlebih dahulu. Lalu ada 2 wadah di sini karena saya ingin membedakan ya. Jadi yang wadah pertama itu berisi media semai, berisi benih yang saya beli. Sementara wadah satunya berisi, nanti akan saya isi dengan benih hasil dari petik di kebun cabainya. Nah, ini adalah benih yang saya beli. Ini adalah benih cabai hias ya. Kita taburkan saja benih tersebut di atas media semainya, lalu kita ratakan seperti ini. Ya, jadi biar nggak berkumpul atau berkelompok di satu tempat saja gitu. Ya, begitu juga dengan di media semai yang satunya. Nah, di media yang satunya ini saya menggunakan cabai yang baru saya petik dari kebun ya, dari tanaman yang saya tanam. Jadi seperti ini aja sih, saya nggak jemur dulu, saya keringkan dulu, nggak, saya langsung aja fresh, itu masih fresh saya saya tabur seperti yang tadi benih yang saya beli ya. Masih kecil kalau dari benih itu yang udah gede terus. Dalam satu wadah ini saya menabur banyak benih karena saya mengharapkan hasil yang banyak juga sehingga saya bisa menanam banyak bibit cabai gitu ya kalau sudah sprouting. Dan untuk ini juga sih untuk jaga-jaga kalau benih kan ini benihnya kan fresh gitu ya, fresh langsung dari petik. Jadi untuk jaga-jaga barangkali yang sproutingnya itu nggak banyak gitu. Jadi saya semai ya semaksimal mungkin gitu. Jadi syukur-syukur dia bisa sprouting banyak sehingga bisa saya pindah tanamkan gitu ya ke banyak ini juga banyak media juga gitu, banyak media tanam. Nah, kalau sudah ditaburkan ini benihnya kalau sudah ditabur kita tutup dengan media semai lagi. Nah, untuk yang covernya, untuk yang menutupinya ini saya campur dengan kokopit. Kalau tadi kan yang di bagian bawahnya itu kan hanya tanah dan kompos. Tapi kalau yang bagian atasnya itu saya campur kokopit. Maksudnya biar nggak terlalu cepat kering gitu, biar lembab terus gitu. Jadi memungkinkan si benih itu untuk tumbuh atau sprouting. Nah, kalau sudah ditutup kita ratakan agar benihnya itu tidak berantakan, tidak lepak, tidak istilahnya lari gitu, benihnya lari-lari enggak.
ya biar tetap stay di tempatnya gitu, intinya seperti itu. Lalu kalau sudah kita basahi, kita siram pelan-pelan semaian kita, dan kita tinggal tunggu sampai sprout gitu. Mungkin untuk kalau baru disemai seperti ini, sebaiknya disimpan di tempat yang cukup teduh dan tidak terlalu di tempat yang full sun. Kalau masih kena matahari dikit-dikit makanya nggak apa-apa. Saya menyimpan itu masih ada sinar matahari sedikit-sedikit gitu, tapi nggak yang full sun. Nah, dari dua cara tersebut, dari benih yang saya beli jadi gitu ya, berupa benih dari toko yang menjual benih, dan dengan cara menanam langsung atau menyemai langsung dari biji cabai yang saya petik langsung dari kebun. Keduanya itu sama-sama sprouting sih, dan saya nggak bisa membedakan juga mana yang lebih bagus, dan nggak semuanya kalau saya lihat sama-sama bagus, sama-sama sprouting dengan dengan baik gitu. Cuman mungkin karena saya terlalu rapat gitu ya, karena sproutingnya juga terlalu berdekatan, jadi setiap media tanam atau ketika saya pindah tanam itu, saya tidak memindah tanamkan dalam satu tempat itu hanya satu bibit. Biasanya saya terdiri dari beberapa bibit, karena bisa sampai 5 gitu. Tapi ternyata nggak masalah sih, karena kan si semaiannya itu banyak, dan nanti itu tumbuh semua, kecuali mungkin ada yang telat tumbuh gitu, yang lainnya ketika yang lain udah pada besar, yang satu masih kecil. Nah, itu yang kecil itu yang dia nggak akan tumbuh maksimal. Nah, biasanya yang kecil-kecil itu yang tidak bisa sama pertumbuhannya dengan tanaman-tanaman cabai yang lainnya, itu yang saya korbankan istilahnya. Jadi yang saya cabut, jadi saya biarkan yang tumbuh lebih baik itu untuk yang terus sampai besar gitu. Ini adalah salah satu cabai hias ya, saya lupa namanya, kalau nggak salah red cappuccino ya. Dan ini saya petik tidak hanya cabainya, ini sebatang-batangnya juga saya potong, karena saya menginginkan cabai itu untuk terus tumbuh dan saya harapkan dapat berbuah kembali. Jadi sebenarnya itu adalah semacam pruning gitu. Karena cabai-cabai yang saya tanam itu kalau sudah berbuah biasanya daunnya kecil-kecil. Nah, jadi untuk mempertahankan biar nggak langsung mati, biasanya saya pruning, saya kasih pupuk lagi medianya. Begitu juga kalau nampak sakit, saya juga melakukan treatment seperti itu, di pruning, lalu medianya diperbaiki, dan alhamdulillah biasanya dia akan berhasil tumbuh kembali dan berbuah kembali. Oke Sobat Kebun Dewa, terima kasih sudah mau menyaksikan video saya ini, dan itu adalah sedikit pengalaman saya menanam cabai sehingga saya bisa panen cabai setiap hari, bahkan di musim hujan seperti ini. Meskipun memang sih kan kalau di musim hujan itu ada aja sih kayak busuk-busuk buah sedikit, tapi alhamdulillah tidak mempengaruhi hasil panen cabai saya secara signifikan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.